Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, segenap imam dan pengurus masjid yang tergabung di majelis ta'lim Fastabiqul Khairat, Bapak Ibu, para hadirin, orang-orang tua kami jamaah subuh yang kami muliakan, dan insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini Allah beri kita kesehatan, kesempatan, hidayah, sehingga bisa mengawali hari kita dengan kegiatan yang Allah ridhai, Allah cintai, salat subuh berjamaah. Semoga menjadi pertanda baik bagi kita, insyaallah sepanjang hari kita diberikan taufik dan hidayah olehnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada segenap majelis ta'lim Fastabiqul Khairat, memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersilaturahim di masjid kita dalam rangka kajian majelis ta'lim di bulan suci Ramadan, wabil khusus kepada sahabat kami, kalau bahasa anak sekarang besti kami, Ustadz Fa'adri Yahya. Beliau ini Pak lebih dari sahabat bagi kami, hampir 7 tahun di pesantren, tidak hanya bersama sekelas, tapi selama 7 tahun makan sepiring berdua. Itulah romantisnya hubungan kami. Alhamdulillah, Allah tetap jaga hubungan baik ini. Semoga kita semua Allah pertemukan di dunia ini dalam kesempatan yang baik, hubungan yang baik. Hubungan kita ini berkekalan sampai ke hari kiamat, kembali lagi bersua, berjumpa, bermajelis di surga, di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Kami rasa kajian subuh ini hanya ada di Pekanbaru, karena marak masjid-masjid di Pekanbaru, hampir setiap subuh pasti ada kajian. Ternyata cahaya ilmu itu sudah lama juga bersinar di desa Bencah Klubi. Bukan tamu kami sebenarnya di sini Pak, tapi kami orang dalam juga. Ordal. Ayah kami almarhum Haji Johannes Muhammad adalah asli dari Bencah Klubi. Ibu kami dari desa Sekijang, maka kami blasteran separuh tapung kanan, separuh tapung kiri. Alhamdulillah. Tadi subuh kita rakaat pertama membaca ayat yang menceritakan tentang pergantian kiblat. Di ayat pertama kata Allah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah turunkan kepada mereka kitab suci, orang Yahudi Allah turunkan Taurat, orang Nasrani Allah turunkan Injil.
dua kelompok manusia ini tahu dan kenal kepada Rasulullah kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenal anak-anak kandung mereka. Bahkan mereka jauh lebih tahu siapa Rasulullah dibandingkan anak kandung mereka sendiri. Dilanjutkan oleh Allah di ayat yang setelahnya, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap ajaran agama samawi yang Allah turunkan kitab kepada nabi mereka, ada kiblat arah tempat pusat peribadatan mereka. Kepada kita umat Islam, Allah pusatkan ibadah kita di Ka'bah Al-Musyarrafah, Mekah Al-Mukarramah. Semoga kita bisa ziarah ke sana. Amin ya rabbal alamin. Kepada Yahudi dan Nasrani, Allah berikan pula pusat peribadatan mereka. Di ujung ayat Allah sebutkan fastabiqul khairat, maka hendaklah berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Dalam 114 ayat di Al-Quran, kalimat fastabiqul khairat disebutkan 2 kali. Salah satunya di ayat surat Al-Baqarah ini. Maka kita berharap menamai majelis ta'lim kita dengan fastabiqul khairat menjadi inspirasi, semangat bagi kita untuk senantiasa terus kita berlomba, tidak dalam segi harta, tidak dalam segi pangkat jabatan, tidak dalam segi kemewahan duniawi, fastabiqul khairat, tapi berlomba siapa yang paling lama i'tikafnya di masjid, siapa yang paling banyak puasa sunnahnya dalam sebulan, siapa yang paling istiqamah duha dan tahajudnya setiap hari. Semoga ini menjadi wadah bagi kita semua untuk berlomba dalam kebaikan-kebaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau ditanya siapakah umat yang paling istimewa dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad Nabiyuna wa Sayyiduna sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak bisa menjawab. Kalau kita sendiri yang menjawab, jawaban kita itu bukan objektif tapi subjektif. Karena menurut kita, kitalah yang paling baik. Karena saya umat Rasulullah. Menurut umat Nabi Musa, kami lebih baik. Kenapa? Allah belahkan Laut Merah untuk kami. Kata umat Nabi Ibrahim alaihissalam, kami lebih istimewa. Nabi kami adalah moyangnya seluruh Nabi dan Rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim. Maka jawabannya tak bisa dijawab oleh umat-umat itu, dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian umat Muhammad khaira ummatin, adalah umat yang paling istimewa. Hari ini kita duduk ini Pak, kita yang hadir, kita yang bersyahadat kepada Allah bahwa Dia adalah Tuhan kita, bersyahadat kepada Rasulullah bahwa beliau adalah Nabi utusan Allah, khaira ummatin, umat yang paling istimewa, yang paling spesial di mata Allah, yang paling mulia dalam pandangan Allah. Kenapa? Kalau dari segi umur, maka lebih jauh, lebih panjang umur umat-umat sebelum Rasulullah. Nabi Nuh, falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kata Allah dalam Al-Quran, Nuh itu menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya alfa sanatin, 1000 tahun, 1000 tahun, illa khamsina ama, kurang 50, berarti 950. Umur dakwahnya, bukan umur dia, umur dia menyampaikan risalah. Kalau umur nabinya begini, berarti umur umatnya jauh lebih panjang lagi, paling tidak mendekati lagi. Dari segi umur kita kalah, dari segi fisik kita kalah. Semakin ke sini fisik manusia semakin
mengecil. Dari segi merasakan mukjizat kita kalah, Pak. Umat Nabi Musa merasakan langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala membelahkan laut untuk mereka. Umat Nabi Isa menyaksikan langsung bagaimana nabinya menghidupkan orang yang telah meninggal atas izin Allah. Kita subuh ini jangankan merasakan mukjizat, bertemu Nabi saja kita tidak. Bertemu Rasulullah, jarak kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1000 tahun lebih, 1447 Hijriah kalau itu dihitung dari sejak Nabi hijrah ke Madinah. Maka pertanyaannya, kenapa Allah muliakan kita dan bagaimana cara Allah memuliakan kita? Tidak dengan dipanjangkan umur seperti mana umur para umat terdahulu, tidak dengan ditinggikan fisik jasmani kita seperti mereka yang telah berlalu, tapi di antara cara Allah memuliakan kita, mengistimewakan kita, biwujudi syahri Ramadan, dengan Allah syariatkan satu bulan, dan bulan itu kita kenal dengan bulan Ramadan. Maka ini yang pertama mesti kita pasang di mindset kita. Allah menjadikan Ramadan sebagai cara dia memuliakan saya. Allah menghidupkan saya sampai detik ini di dalam malam-malam Ramadan, di siang-siang Ramadan, karena Allah sedang ingin memuliakan saya. Kita kalau bertamu ke rumah orang, dimuliakan oleh tuan rumah, sangat tersanjung kita. Saya dianggap tamu mungkin di masjid kita, disediakan kursi sofa, duduk di hadapan bapak ibu, tersanjung, merasa tidak pantas di depan-depan kami orang-orang tua kami. Tapi ini cara pengurus memuliakan kami, maka jazakumullahu khairan. Ini manusia yang memuliakan, Pak. Disuguhkan minuman, disuguhkan teh, disuguhkan goreng pisang, tapi bukan subuh nanti, Pak ya. Nah, kalau di luar Ramadan bisa jadi ada lontong pecal kayaknya. Ini manusia. Tapi sekarang yang sedang memuliakan kita tidak manusia, tapi Rabbun Nas, Khaliqul Kaun, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ciptakan Ramadan, Allah syariatkan Ramadan bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk membuat kita setiap hari menahan makan minum, setiap hari menahan yang Allah halalkan, bukan untuk membuat kita bersusah hati, tapi Allah sedang menyediakan tempat agar kita menjadi insan-insan yang mulia. Bagaimana cara Allah memuliakan kita lewat bulan Ramadan ini? Kami selama di pesantren, anak bapak ibu yang sekarang di pesantren, kegiatannya itu pasti teratur sekali, tertib sekali. Dari bangun tidur sampai dia tidur lagi ada kegiatan. Dari bangun tidur, salat tahajud, setelah tahajud halaqah tahfiz, masuk waktu subuh salat subuh, setelah subuh masih ada waktu sampai jam 6 halaqah tahfiz lagi, setelah jam 6 menjelang jam 7.30 persiapan mandi, sarapan, ganti pakaian, persiapan ke kelas. Sampai di kelas ada lagi kegiatan-kegiatan sampailah di sore hari. Sore hari masuk waktu asar, berjamaah di masjid. Setelah berjamaah asar, olahraga, kegiatannya diatur. Menjelang maghrib sudah standby di masjid, mengaji, halaqah tahfiz. Masuk maghrib, maghrib berjamaah. Setelah maghrib makan malam bersama. Setelah itu salat isya berjamaah, dilanjutkan kegiatan belajar malam sampai dia tidur lagi.
Kalau seperti itu kegiatan anak kita sehari-harinya dia teratur atau amburadul, Pak? Teratur, jelas. Yang lagi libur sekarang bisa kita tanya, kalau jam segini apa kegiatannya di pesantren nak? Dia ingat. Kalau jam segini apa aktivitasnya di pondok nak? Dia akan jawab. Di dalam Ramadan, kalau di pesantren yang membuat kegiatan ini, mendesain kegiatan ini pengurusnya, ustadz ustazahnya, abuya pimpinannya, teratur hidup anak itu. Tapi di Ramadan yang membuat jadwal harian kita, Pak, yang membuat jadwal kegiatan kita, laisa insana, bukan lagi manusia, bukan panitia Ramadan, bukan pengurus masjid, bukan pengurus majelis ta'lim fastabiqul khairat, tapi yang membuat kegiatan harian kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Maka ini kurang istimewa apa? Hidup kita diatur per menitnya oleh kegiatan yang diatur oleh Allah di dalam bulan Ramadan saja. Apa contohnya? Dari sejak kita membuka mata bangun tidur sampai kita tidur lagi di malam hari. Kita buka mata tadi bangun jam 3, bangun jam setengah 4, alarm berbunyi di dalam Ramadan. Kalau di luar Ramadan perbuatan itu tidak ada nilainya. Apa jenis perbuatannya? Diambil nasi dari periuk, dari magicom, dimasukkan ke piring, diambil lauk, diambil air, disuap nasi, diteguk air. Di luar Ramadan kegiatan ini tidak punya nilai, Pak. Menjadi kebutuhan harian kita. Kalau tidak makan, bagaimana kita akan mempertahankan nyawa kita? Maka itu kebutuhan fisik kita. Tapi karena ini dilakukan di dalam Ramadan, perbuatan ini punya nilai. Perbuatan ini punya kebaikan di dalamnya. Perbuatan ini menjadi agenda pertama seorang shaim yang berpuasa karena Allah Ta'ala. Apa kegiatannya, Pak? Ini udah berat kali kayaknya puasanya. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Di luar Ramadan perbuatan sahur kita itu ada beda dengan yang kita lakukan di luar Ramadan, Pak. Sama. Beras yang kita tanah itu mereknya sama. Lauk yang dimasak ibu di dapur sama. Air yang diminum dari sumber yang sama. Tapi di dalam Ramadan perbuatan itu disebut dengan perbuatan sahur. Ibadah itu disebut dengan ibadah sahur. Dan ibadah sahur ini dijaminkan berkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baru bangun nih, Pak. Kita baru membuka mata, tapi sudah disuguhkan Allah dengan kegiatan yang spesial. Ada di bulan Ramadan. Tasahharu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersahurlah kalian. Ambillah beberapa suap nasi, teguklah beberapa teguk air. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu, ibadah sahur itu ada berkah yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan kita makan tadi pagi sebelum subuh, sebelum datang ke masjid, bukan sekedar perbuatan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Karena saya ingin puasa, maka mesti ada bekal karbohidrat di dalam tubuh. Bukan. Karena saya mau puasa, mesti ada bekal protein di dalam badan saya. Bukan. Tapi perbuatan itu nilainya adalah ibadah. Seperti mana kita baru saja melaksanakan ibadah salat sunnah qabliyah subuh, salat subuh, maka seperti itu jugalah nilai ibadah sahur itu. Tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur ada berkah. Apa makna berkah ini sebenarnya? Kita sering dijaminkan berkah oleh Allah, oleh Rasulullah, dijanjikan berkah oleh Allah, oleh Rasulullah.
Kepada umur kita minta berkah, kepada keluarga kita minta berkah, kepada sehat fisik kita minta berkah, kepada ilmu kita minta berkah. Apa makna berkah ini sebenarnya sehingga menjadi puncak dari permintaan seorang hamba? Ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan dunia, itu maknanya apa? Minta keberkahan selama kita hidup di dunia ini. Apa kata para ulama ketika menerjemahkan makna berkah ini? Ketika ada padang pasir tandus, gurun Sahara, tidak ada satu pohon pun yang tumbuh, tidak macam di tempat kita. Mudah tumbuh pokok kayu, mudah tumbuh rumput, mudah. Tapi di gurun pasir, menyiram kurma itu mesti ada satu keran khusus untuk menyiram dia. Untuk menyiram tanaman mesti ada selang khusus yang dihidupkan berjam-jam agar tanaman ini hidup. Di tengah padang pasir tandus ini muncul satu sumber air yang tak bisa dihentikan, mengucur terus, mengeluarkan air segar terus. Lambat laun mulai semakin banyak, lambat laun mulai semakin meluas, muncullah satu genangan besar. Di tengah padang pasir tandus, tak ada tempat orang mengambil minum. Muncul sumber air ini dalam sebuah genangan besar. Genangan besar di tengah padang pasir itu dalam bahasa Arabnya disebut birkah. Sama dengan makna kalimat berkah. Apa kaitannya Ustadz? Ketika belum ada genangan air yang luas ini, ketika belum ada kolam yang berisikan air segar ini, kalau ada orang yang melintas di padang pasir, ketika kehausan susah mencari air, bahkan mungkin hampir mati, meninggal. Binatang ternaknya susah melanjutkan kehidupan karena tak ada sumber air. Muncul sumber air ini bermanfaat untuk musafir, bisa menumbuhkan pokok kayu, bisa memberikan air segar untuk orang yang singgah. Seperti mana birkah ini, kolam air ini memberi manfaat kepada orang yang singgah di pinggir-pinggirnya, seperti itu jugalah yang akan terjadi jika berkah ini singgah dalam hidup kita. Seperti itu jugalah harta kita yang akan terjadi jika harta kita disinggahi oleh berkah. Umur kita, sehat kita, anak, istri, keluarga kita, jika disinggahi oleh berkah menjadi bermanfaat seperti mana bermanfaatnya kolam air yang bersihkan air jernih tadi. Makna kedua tentang berkah ini ketika diterjemahkan para ulama, ketika ada seekor onta, barakal jamalu kata orang Arab, ketika ada seekor onta turun dari posisinya berdiri, dalam tradisi masyarakat Arab, ketika onta sudah turun berlutut, maka dia bisa diperah susunya, bisa disembelih lehernya untuk diambil daging. Nabi SAW ketika dalam peperangan Ghazwatu al-Usrah, Jaisyul Usrah, perang dalam masa paceklik, susah mencari binatang ternak, susah mencari tunggangan, susah membawa perbekalan. Di pertengahan jalan mereka turunkan onta mereka. Kalau kurang air mereka perah susu ontanya, kalau kurang makanan mereka sembelih onta itu, diambil dagingnya menjadi bermanfaat untuk pasukan perang. Perbuatan onta yang turun ke tanah tadi disebut dengan barakah. Menjadi bermanfaatlah onta ini untuk orang yang berada di sekitarnya. Seperti itu jugalah bermanfaatnya apa yang kita miliki jika disinggahi oleh berkah. Kapan berkah ini dapat? Apakah mesti kita menadahkan tangan kepada Allah baru turun berkah? Apakah mesti kita tahajud sekian puluh rakaat baru turun berkah? Di antaranya iya, tapi yang paling mudah Allah jaminkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian
karena dalam ibadah sahur itu ada jaminan berkah yang Allah turunkan. Jadi ini cara kita memandang sahur. Sahur bukan sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani saya. Saya menjadi kenyang bukan karena suapan nasi yang saya suap ketika makan sahur. Menjadi kuat berpuasa bukan karena cakupan protein, karbohidrat, vitamin yang saya simpan ketika saya makan sahur. Tapi saya bersahur karena sedang mengejar mendapatkan jaminan berkah yang dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru kita membuka mata, Pak. Kita sudah disuguhkan Allah dengan agenda yang pertama, ibadah sahur. Melalui ibadah sahur ini juga Allah sedang mengajarkan kita untuk menyetel alarm setiap subuh. Menyetel alarm setiap menjelang subuh. Apa tujuannya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di antara sebagian malam fatahajjad bihi, maka lakukanlah salat tahajud. Kalau di luar Ramadan susah mungkin kita bangun tahajud. Kenapa? Karena tak terbiasa bangun di sepertiga malam. Tidak ada kebutuhan saya untuk bangun di sepertiga malam. Subuh insya Allah bisa, qabliyah subuh insya Allah bisa. Tapi kalau jam 3, setengah 4 susah. Di Ramadan melalui ibadah sahur ini Allah sedang biasakan kita untuk bangun di sepertiga malam, menyeru Allah di sepertiga malam, berpasrah di hadapan Allah di sepertiga malam, agar Allah asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah tempatkan engkau di tempat yang terpuji. 30 hari kita biasakan sebelum sahur tahajud 2 rakaat, sebelum sahur witir ditambah 3 rakaat, 1 rakaat paling minimal, 30 malam, 30 subuh kita upayakan ini. Insya Allah ba'da Ramadan kita akan menjadi terbiasa. Seperti mana mungkin awal-awalnya kita membiasakan menginisiasi majelis ta'lim ini. Pertama dulu susah hadir. Orang biasanya kajian setelah maghrib, setelah isya. Ini kok kajian setelah subuh. Dalam bayangan orang-orang yang belum pernah melakukannya akan susah. Tapi ketika sudah menjadi kebiasaan, tidak kajian setelah subuh, kita yang bertanya-tanya. Seperti itu juga lah harapannya nanti setelah Ramadan. Kebiasaan Ramadan ini menjadi bekal kita untuk diistiqamahkan setelah Ramadan. Sahur sudah, sebelum sahur tahajud. Masuk waktu subuh kita lakukan sunnah qabliyah subuh. Di luar Ramadan juga ada qabliyah subuh, ada. Tapi nilai yang kita dapatkan di Ramadan jauh melampaui apa yang kita dapatkan di luar Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba ila Allah bi khislatin minal khairi kana kaman adda fardhatan." Siapa yang mendekat kepada Allah di dalam Ramadan dengan mengerjakan satu amalan sunnah. Kan hidup kita banyak sekali opsi amalan sunnah dikerjakan di Ramadan, kana kaman adda fardhatan. Nilainya di mata Allah amalan sunnah tadi dinilai Allah dengan pengerjaan amalan fardu. Itu kita lakukan qabliyah subuh. Ba'da qabliyah subuh kita salat subuh. Di luar Ramadan ada salat subuh juga, sama 2 rakaatnya, pakai kunut juga, bacaan Al-Fatihahnya sama. Tapi nilai yang di dalam Ramadan jauh melampaui nilai yang ada di luar Ramadan. Apa lampauan nilai itu? Wa man adda fardhatan, kata Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Wa man adda fardhatan, siapa yang mengerjakan amalan fardu di bulan Ramadan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, fardu semuanya dikerjakan di dalam Ramadan, kana kaman adda sab'ina fardhatan. Allah nilai ganjaran pahalanya seperti sab'ina fardhah, seperti 70 kali pelaksanaan ibadah fardu.
Satu amalan subuh Allah balas 70 kali. Satu amalan zuhur Allah balas 70 kali. Bukan untuk membatasi balasan Allah, tapi untuk menandakan beginilah cara Allah memuliakan kita dengan adanya bulan Ramadan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan umat terdahulu, Pak? Umat Nabi Nuh beribadah dekat kepada Allah, walaupun tak banyak umat Nabi Nuh, tapi porsi mereka beribadah kepada Allah lama, ratusan tahun, ribuan tahun. Kita beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, kata Nabi apa? Inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, ini bukan menakut-nakuti bapak-bapak yang udah hampir. Udah lewat. Nabi sedang mewanti-wanti kita. 60 sampai 70. Wa qalilun ma yatajawazu dzalik. Sedikit dari jutaan umat Rasulullah ini yang lewat dari batasan Nabi itu. Maka belum dipotong dengan masa kita masih anak-anak 60 tahun, potong masa anak-anak 15 tahun, tinggal sekian tahun. Belum dipotong masa masih muda, masih lupa Allah, masih tinggal sekian tahun. Alhamdulillah sudah mulai taat Ustaz, tapi tidak sempurna pelaksanaan ibadahnya, potong sekian tahun. Maka sedikit sekali kesempatan kita beribadah. Andai tidak Allah sediakan Ramadan, maka jauh tertinggal kita dengan umat-umat terdahulu. Tapi dengan adanya Ramadan, dengan adanya bulan puasa ini, Allah lipat gandakan amal, Allah lipat gandakan balasan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Satu malam saja ibadah di dalam malam itu sama nilainya di mata Allah 86 tahun ibadah seorang hamba. Nama malamnya Lailatul Qadar. Dilakukan amal fardu setelah subuh. Dari sejak matahari terbit sampai matahari tenggelam, kita lakukan amalan utama Ramadan. Wa ja'ala siyama naharihi faridatan. Allah jadikan puasa di siang Ramadan itu faridatan, menjadi amalan yang sifatnya fardu. Ketika ada seorang anak muda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai sekalian anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah cukup umur, cukup kemampuan fisik, cukup kemampuan ekonomi, cukup untuk menikah, falyatazawwaj. Maka pesan Nabi, hendaklah menikah. Nah, ini pesan ini untuk siapa, Pak? Untuk anak muda. Jangan nanti pakai dalil ini balik ke rumah, Ustaz menyampaikan hadis tentang anjuran menikah lagi, Bu, katanya. Bahaya. Cukup al-ma'ata falyatazawwaj, menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddun lil basar. Menikah itu menundukkan pandangan, ahsanun lil farj, menjaga kemaluan. Fa in lam yastati', ada anak muda tak sanggup memiliki kemampuan untuk menikah, belum cukup umur, belum cukup harta, belum cukup fisik, belum cukup untuk menikah. Maka apa opsi dari Rasulullah? Fa alaihi bis-shaum, maka dia mesti berpuasa. Kenapa balasannya puasa ya Rasulullah? Kenapa opsi yang engkau berikan adalah puasa ya Rasulullah? Fa innahu lahu wija. Karena puasa ini untuk anak muda tadi wijaun, menjadi perisai tameng antara dirinya dengan kemaksiatan. Maka Allah syariatkan kepada kita di luar Ramadan, di luar siang-siang Ramadan, mungkin mata kita ketika akan bermaksiat itu tidak ada rambu-rambunya, langsung lampu hijau aja. Ya, langsung lampu hijau aja. Lidah kita akan berghibah, akan menamimah, akan berdusta tanpa rambu-rambu, langsung ngomong. Tangan kita akan bermaksiat, gas, tidak ada rambu-rambu. Di luar Ramadan, tapi di dalam Ramadan ada satu perisai yang Allah buat, ada satu tameng yang Allah buat,
membatasi kita dengan maksiat kepada Allah. Tameng itu fa inna as-siyam as-siyamu junnah, puasa adalah perisainya orang beriman. Mata kita sering tergoda, telinga kita sering terpancing, lidah kita pantang diajak ngomong, kaki kita pantang melangkah selalu ke yang haram. Di dalam Ramadan, sebelum maksiat itu dilakukan, ada tameng yang membatasinya. Tameng itu adalah puasa. Akan berucap lidah, menghibah orang lain, menyebutkan aib orang lain, teringat bahwa saya sedang dalam puasa. Akan melihat mata kepada yang tak baik, teringat saya sedang puasa. Akan bertengkar, akan saling mencaci antara tetangga karena permasalahan sepele, teringat saya sedang puasa. Akan terpancing emosi, teringat bahwa saya sedang puasa. Inilah makna as-siyamu junnah, puasa ini adalah perisai. Berapa lama kita diawasi, kita dibentengi oleh perisai yang bernama puasa ini? 12-13 jam dalam sehari. Seperti mana di musim Covid dulu, ketika ada seorang tenaga medik kesehatan akan bekerja di suatu rumah sakit, apa dia masuk ke rumah sakit dengan pakaian biasanya, Pak? Mustahil. Dia akan pakai APD-nya. Kita yang tidak tenaga medik saja keluar rumah akan pakai masker. Apa fungsinya? Harapan kita membatasi kita dari virus Covid, virus penyakit. Maka seperti itu jugalah Allah sediakan kepada kita. Bukan kita yang mencari, bukan kita yang meminta kepada Allah, ya Allah berikan kami perisai membatasi kami dari maksiat. Bukan. Allah yang mensyariatkan ibadah puasa ini bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sejak itu puasa disyariatkan, sejak itu pula lah kita orang beriman Allah berikan perisai menjaga kita dari kemaksiatan. Menjelang matahari terbenam, nah itu tadi kegiatan yang keempat. Tahajud, sahur, amal-amalan sunnah, amal-amalan fardu dalam setiap Ramadan, puasa. Yang keenam, kegiatan yang selanjutnya menjelang matahari terbenam. Apa kegiatan yang disuguhkan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini? Kalau tadi mengawali hari kita disuguhkan berkah oleh Allah melalui ibadah sahur. Di akhir hari ini apa janji Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia ini la yazal akan senantiasa fi khairin, berada di dalam kebaikan. Makna kebaikan itu bukan kebaikan versi manusia saja, tapi kebaikan dari versi yang menciptakan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Baik menurut kita belum tentu sebenarnya baik, baik menurut keluarga kita belum tentu sebenarnya baik, tapi kalau sudah baik menurut Allah, itulah yang paling terbaik. Jaminan kebaikan dari Allah ini Allah berikan kapan? La yazalun nasu bi khairin, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ternyata penyegeraan kita terhadap berbuka itu, bersegera berbuka itu tidak sekedar sunnah yang main-main, Pak. Tidak sekedar kita menahan lapar seharian, menahan haus seharian, segera berbuka. Bukan sekedar itu. Kita sedang apa? Kita sedang menjemput jaminan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustaz, kalau masalah berbuka tidak perlu motivasi kami, Ustaz. Sebelum azan maghrib udah buka kan? Tentang berbuka tidak perlu tambahan semangat, Ustaz. Kami selama ini sudah bersegera ketika berbuka. Mungkin iya. Mungkin selama ini kita sudah mempraktekkan sunnah menyegerakan berbuka ini.
Makna menyegerakan berbuka, ketika tenggelam matahari tak menunggu waktu beberapa menit dulu baru berbuka. Kenapa? Karena zaman Nabi SAW, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka berbuka tapi menunggu bintang terbit di langit baru mereka berbuka, menunggu bintang muncul di langit baru mereka berbuka. Maka Nabi perintahkan jangan seperti itu. Orang mukmin, orang muslim mesti dia menyegerakan berbuka. Tenggelam matahari maka langsung berbuka. Bahkan sunnahnya, kata para ulama, sunnahnya wa min sunanis saumi, di antara sunnah puasa itu taqdimul fitri ala salatil maghrib. Buka dulu baru salat maghrib. Makna buka di sini adalah membatalkan puasa. Membatalkan puasa, bukan makan mie ayam 2 mangkok, bukan makan pecel 3 piring. Nah, ini enggak membatalkan puasa lagi namanya. Maka kata Nabi apa? La yazalun nasu bi khairin. Kita akan selamanya berada dalam yang baik-baik, dalam kondisi yang bagus, ma'ajjalul fitrah, selama kita menyegerakan berbuka. Sudah Ustaz, alhamdulillah. Tapi apakah ketika kita selama ini melakukan sunnah ini ada diniatkan, ada dibarengkan niat dalam hati kita bahwa saya sedang melaksanakan sunnah Nabi untuk menjemput kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui majelis kita subuh ini pengingat bagi kami, bagi kita semua, membarengkan niat mulia ini ketika kita menyegerakan berbuka. Selama ini kita sehat, selama ini kita dijauhi oleh yang buruk-buruk, bisa jadi bukan karena doa kita yang makbul, bisa jadi bukan karena ibadah kita yang banyak, karena kita senantiasa menyegerakan sunnah, menyegerakan berbuka. Selesai berbuka maghrib, selesai maghrib makan malam, selesai itu salat isya, selesai isya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di luar Ramadan ratusan rakaat pun kita salat sunnah setelah isya, nama salat ini bukan salat tarawih, nama salatnya bukan salat tarawih. Kapan tarawih ini adanya? Hanya di bulan Ramadan. Maka menghidupkan Ramadan min dhimniha, di antaranya melaksanakan salat tarawih, di antaranya melaksanakan qiyam bi tilawatil Quran, di antaranya bi hilaqidz dzikri, di antaranya kata Nabi SAW, perbanyaklah 4 hal di dalam Ramadan. Perbanyaklah 4 hal selama Ramadan. 2 dari yang 4 ini memancing ridha Allah datang, 2 yang tersisa tak mungkin kita bisa berlepas darinya. 2 yang memancing ridha Allah ini apa? Perbanyaklah min qauli la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, syahadat. Yang pertama, perbanyak syahadat selama sepanjang bulan Ramadan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memancing ridha Allah datang. Yang kedua apa? Wa tastaghfiruna, istighfar. Istighfar, amalan khusus kita sepanjang Ramadan, wirid khusus kita sepanjang Ramadan. 2 hal. 2 hal yang tersisa apa? Yang tak bisa kita berlepas darinya. Tas'alunal jannah, kalian minta surga, wa tata'awwadhu minan nar, dan berlindung dari api neraka. Maka doa kita sepanjang Ramadan setelah tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Meminta surga Allah, minta lindungan dari api neraka ya Allah. Dengan kita menghidupkan malam-malam Ramadan, dengan kita memaksimalkan, tak perlu sampai jam 12. Bisa jadi nanti kita kebablasan, tidak sahur, hilang berkahnya, tidak salat tahajud, hilang pula maqam mahmudanya. Sekemampuan kita saja. Menutup mata, tutuplah mata kita di dalam bulan Ramadan dengan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala,
apapun jenis amalannya. Kalau di luar Ramadan kita mungkin tidak memperhatikan apa kegiatan terakhir kita sebelum tidur. Di dalam Ramadan kita pastikan kegiatan terakhir kita sebelum tidur adalah kegiatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita wiridkan, kita menjadi orang yang Allah pilih menikmati malam Lailatul Qadar di tahun 1447 Hijriah ini, sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang paling terbaik sepanjang hidup. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan atau tambahan atau apapun itu untuk menyempurnakan majelis kita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bertanya tadi di pembukaan Ustaz menyampaikan makna pemindahan arah kiblat dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram yang sering kita baca di Al-Quran. Nabi hanya menandahkan tangan ke atas meminta pemindahan itu. Makna yang terkandung di dalam itu apa, Ustaz? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejak difardukan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Berapa lamanya Nabi dan sahabat menghadap ke Masjidil Aqsa? 17 bulan. Dari sejak di Makkah sampai awal-awal di Madinah. Sampai di Madinah, Nabi salat, sahabat salat, menghadap ke kiblat yang sama, ke arah orang Yahudi menghadap salat. Apa kata orang Yahudi? Tengok Muhammad, katanya membawa agama baru, katanya membawa syariat baru, ajaran baru, tapi kok sholatnya sama menghadap kita sholat juga. Mengejek, menghina Rasulullah. Setiap hari dilantunkan, kumandangkan, dibicarakan ini. Nabi tidak meminta langsung kepada Allah, Nabi tidak berdoa kepada Allah. Tapi bagaimana cara Nabi? Setiap Nabi salat, Nabi melihat ke langit, turun bawah, tengok langit, turun bawah. Maka apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kami telah melihat engkau itu membolak-balikkan kepalamu di dalam salat. Dan Allah tahu maksud Nabi apa, Allah tahu permintaan Nabi apa. Maka Allah berikan kepada Nabi apa yang dipintanya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Apa maknanya? Di antaranya kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, nara annallaha yusari'u fi hawak. Beginilah cara Allah menunjukkan cintanya kepada Nabi. Belum sempat lidah Nabi mengucap, belum sempat tangan Nabi tertadah, hanya bahasa kita kode Nabi ke Allah, cara Nabi memohon kepada Allah, tapi tak diucapkan Nabi, hanya dengan melihat ke langit saja, ke atas saja. Apa kata Sayyidah Aisyah? Innallaha yusari'u fi hawak. Allah itu cepat sekali mengabulkan apa yang terlintas dalam hatimu ya Rasulullah. Maka wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang Allah berikan itulah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini cara Allah memuliakan, cara Allah menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada Rasulullah dan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa alam. Ada lagi, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah memberikan label kepada kita umat Islam adalah umat terbaik, seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Cuman fakta pada hari ini justru umat Islam adalah umat yang terpuruk, seperti yang kita lihat kejadian di Palestina, di Gaza. Ini kira-kira yang menjadi penyebab utama itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai fakta sekali. Jangankan antara jelas-jelas antara Gaza dengan Israel, yang jelas-jelas ini bermusuhan nih. Gaza orang mukmin, Israel la'natullah alaihim, jelas kafirnya. Tapi ada yang sesama mukmin, Pak, sesama muslim. Bukan di sembarang bulan, di dalam Ramadan kita baru baca berita antara Pakistan dan Afghanistan. Ini apa beda akidah mereka ini, Pak? Apa beda keyakinan? Sama keyakinan, sama-sama beriman kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang menjadi benang merah dari semua itu, dari semua kemunduran umat Islam? Kita tidak bisa pungkiri kemajuan hari ini muncul minal masyriq, dari arah barat, bukan muncul lagi minal maghrib. Karena pernah, tapi sekarang sudah tidak kita lihat lagi. Kemajuan pendidikan, kemajuan teknologi, kemajuan yang namanya kemajuan, maka kita temukannya di negara-negara barat. Syekhul Azhar Profesor Abdul Halim Mahmud, mantan Syekh Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, dia karang satu buku, dia tulis satu buku yang menjadi respon dia ketika pertama kali menginjakkan kakinya di Perancis. Dia S1, S2-nya di Al-Azhar, S3-nya di Perancis. Apa yang dia tulis buku itu? Wajadtul Islama fi Uruba, kata dia. Aku menemukan Islam di Eropa, di Perancis maksud dia. Kenapa? Karena dia lihat keseharian orang-orang barat ini, justru itulah yang menggambarkan keseharian syariat Islam. Keteraturannya, kedisiplinannya, kebersihannya. Kita lihat negara-negara Islam tidak mendapati kedisiplinan seperti yang dibuat oleh orang-orang barat. Maka kata dia, saya temukan Islam di Eropa. Maknanya apa? Yang saya temukan secara real pelaksanaan syariat Islam itu di Eropa, walaupun mereka tidak Islam, keseharian yang menunjukkan Islam. Maka apa jawabannya? Kita menjadi mundur bukan karena Islamnya. Apa sambungan ayat tadi? Kuntum khaira ummah, kalian menjadi umat terbaik. Tapi di kalimat frasa selanjutnya dilanjutkan Allah, ta'muruna bil ma'ruf. Kapan kalian menjadi umat terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kalian mau mengajak sesama berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, ketika kalian mau sama-sama mengingatkan agar jangan berlaku dosa, berlaku maksiat. Wa tu'minuna billah, yang paling penting keempat, ketika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat terbaik ini yang mungkin secara real faktanya tidak kita rasakan sekarang secara materi, ini kita perlu garis bawahi, Pak, secara materi kita memang bukan umat terbaik. Kenapa? Karena mungkin salah satu dari tiga ini kita alpakan, salah satu dari tiga syarat ini kita lupakan, kita abaikan, sehingga tinggal umat terbaik secara materinya. Tapi kalau secara maknawi, secara ruhi, sampai akhir hayat pun kita tetap menjadi umat yang terbaik. Secara ruh kita, secara nilai maknawi kita, walaupun di barat, di Amerika, di Eropa maju secara materi peradaban mereka, tapi peradaban mereka itu majunya dalam pondasi yang rapuh sekali, pondasi yang dangkal sekali, tidak ada nilai iman di dalamnya. Sehingga apa? Banyak kita temukan, kita lihat faktanya juga, yang paling banyak kasus bunuh diri adalah orang-orang kafir. Jepang, Korea Selatan, negara-negara yang tidak beriman kepada Allah. Apa alasannya? Kemajuan mereka hanya dilandasi dengan nilai maddi saja, materi saja. Tapi kita orang beriman, kemajuan kita walaupun mungkin bertahap, kita tidak boleh pesimis, kita mesti optimis.
Sampai masanya kita akan lagi kembali mengulang sejarah kemenangan kita, kejayaan kita. Seperti mana dulu Umar bin Khattab melebarkan sayap Islam sampai ke seantero dunia. Sampai masanya kita akan kembali seperti itu. Tidak berbicara jauh dalam ruang lingkup suatu negara, suatu wilayah besar, tapi bicara di dalam keluarga kita, bicara dalam anak beranak kita. Kalau seorang ayah bisa mendisiplinkan 3 ini kepada keluarganya, seorang ibu bisa mendisiplinkan 3 ini kepada anak-anaknya, seorang anak bisa mendisiplinkan 3 ini kepada adik-beradiknya, maka dari kelompok kecil ini berubah menjadi masyarakat yang besar, dari masyarakat berubah menjadi kelompok masyarakat yang lebih besar, dan insya Allah kita akan merasakan lagi kejayaan yang pernah dirasakan oleh umat Islam. Ibda min nafsik, kata pepatah Arab, mulai dari diri kita, dari diri kita sendiri. Tu'minuna billah kuntum khairu ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, tanhauna 'anil munkar, mencegah orang berbuat munkar, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu taala a'la wa alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Satu pertanyaan lagi, nanti saya minta aqua gelas 3 pula bahayanya. Kita berharap, berdoa kepada Allah agar kita senantiasa Allah berikan istiqamah dalam iman, Islam, dan dalam ketaatan, hidup dalam ketaatan, dan kita wafat dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu, orang tua kami, datuk-datuk kami mohon maaf kurang sopan duduk di depan Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa pertemukan kita dalam tempat yang baik, kesempatan yang baik, dan di surga yang terbaik kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.